Ini adalah Kampung Muara Baru. Kampung ini berlokasi di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Letak kampung ini berada di pesisir pantai. Meski terletak di pesisir pantai, tak ada satupun warga kampung ini yang dapat menikmati indahnya laut di depan rumah mereka. Sebab, di bibir pantai telah dibangun tanggul setinggi 3,5 meter untuk menahan banjir akibat laut pasang, atau yang biasa disebut sebagai banjir rob. Pantai yang berjarak 2 meter dari tempat tinggal warga ini memang sering membawa ancaman rob. Banjir rob yang kerap terjadi di kampung ini disebabkan karena kenaikan volume air laut. Keadaan ini makin diperparah dengan penurunan permukaan tanah, dan Muara Baru merupakan wilayah yang paling terdampak oleh penurunan permukaan tanah Jakarta. Lalu, mengapa penurunan permukaan tanah dapat terjadi di Jakarta? Mari kita bahas. Jakarta merupakan kota dengan pembangunan terpesat di Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta terus mengalami perkembangan dan telah tumbuh menjadi pusat kegiatan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, pembangunan terus dilakukan demi menunjang aktivitas perekonomian dan industri. Namun, pesatnya pembangunan di Jakarta justru menimbulkan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup di Jakarta. Salah satu ancaman tersebut ialah penurunan permukaan tanah. Jakarta Utara merupakan wilayah yang paling terdampak dari penurunan permukaan tanah ini. Menurut catatan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga tahun 2013 permukaan tanah di Jakarta sudah turun 40 meter dari asalnya, khususnya di Jakarta bagian utara. Bahkan pada 2050, Jakarta Utara diprediksi akan tenggelam. Penurunan tanah Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan. Laju penurunan permukaan tanah Jakarta terus meningkat dari 5-6 cm menjadi 10-11 cm per tahun. Di sisi lain, permukaan air laut juga terus meningkat 0,1-2,2 meter per tahun akibat pemanasan global. Jakarta Utara merupakan wilayah dengan laju penurunan permukaan tanah tercepat. Laju penurunan permukaan tanah di sejumlah titik di Jakarta Utara mencapai 26-32 cm per tahun. Bukan hanya Jakarta Utara yang mengalami penurunan tanah. Di Jakarta Barat, permukaan tanah turun 15 cm per tahun. Di Jakarta Timur turun 10 cm per tahun, Jakarta Pusat 2 cm per tahun, dan Jakarta Selatan 1 cm per tahun. Kini rata-rata permukaan tanah di pesisir Jakarta sudah berada di bawah permukaan laut. Topografi di daerah pesisir Jakarta cukup rendah dari permukaan laut. Namun, penurunan permukaan tanah paling dalam terjadi di Muara Baru, Jakarta Utara. Penurunan tanah di Muara Baru cukup parah. Kawasan ini sering mendapat ancaman rob, yaitu banjir akibat laut pasang. Kehidupan di kampung tersebut pun akhirnya bergantung pada tanggul yang dibangun di bibir pantai. Tanggul tersebut dibangun pada era Orde Baru untuk menahan gelombang laut. Akan tetapi, tanggul tersebut telah beberapa kali jebol. Dan pada tahun 2007, tanggul Muara Baru jebol dan menyebabkan rob meringsek masuk hingga membuat air laut menggenang ke permukiman warga. Menurut peneliti ITB, Heri Andreas, terdapat 3 penyebab penurunan permukaan tanah di Jakarta. Pertama, sedimen tanah di pesisir utara Jawa, termasuk Jakarta, masih tergolong muda, sehingga secara alami, tanah Jakarta akan turun. Kedua adalah faktor beban bangunan yang berdiri di Jakarta. Namun, untuk kasus penurunan tanah di Jakarta, faktor terbesarnya ialah praktik pengambilan air tanah dalam skala besar-besaran dan meluas. Sebagian besar warga Jakarta hingga kini masih kekurangan akses ke pipa air bersih. Karena itu, mereka mencari cara untuk mendapatkan air. Salah satunya ialah dengan menggali sumur pompa. Pompa yang digunakan untuk menyedot air ditancapkan ke dalam tanah untuk mengekstraksi air yang tersimpan di aquifer. Lapisan batuan bawah tanah atau surface soil dalam video berfungsi untuk menahan air tanah yang berada di bawahnya. Yang menjadi masalah
jutaan warga Jakarta masih menggunakan metode ini. Anggap saja surface soil tersebut sebagai spons basah. Semakin banyak air yang diekstraksi, semakin besar pula surface soil tersebut mengempis. Hal inilah yang menyebabkan surface soil menjadi padat dan kolaps, yang kemudian diikuti dengan penurunan tanah di atasnya. Masalah tersebut tidak berhenti di sini. Akuifer yang seharusnya diisi ulang secara alami oleh air hujan, justru jarang terjadi di Jakarta. Dalam beberapa dekade terakhir, Jakarta mengalami perkembangan yang amat pesat. Karena itu, mayoritas tanah di Jakarta saat ini sudah tertutup beton. Akibatnya, air hujan yang biasanya mengisi akuifer tidak terserap. Praktik pengambilan air tanah merupakan faktor terbesar penurunan permukaan tanah di Jakarta. Menurut pakar hidrologi Universitas Indonesia, Firdaus Ali, sekitar 210 juta meter kubik air tanah di Jakarta diambil setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan air tanah masih menjadi sumber air utama bagi kebanyakan warga Jakarta. Sedangkan PDAM hanya dapat memenuhi 40% kebutuhan air bersih. Akibatnya, 60% masyarakat Jakarta harus mencari sumber air sendiri. Dan cara yang paling mudah ialah dengan mengambil air dari tanah. Selain itu, beban bangunan di Jakarta juga menjadi masalah serius bagi penurunan tanah di Jakarta. Pesatnya pembangunan gedung di Jakarta menyebabkan beban daratan di Jakarta kian berat dan berdampak terhadap ketinggian permukaan tanah yang semakin menurun. Masalah ini pun semakin parah karena banyak gedung-gedung di Jakarta yang masih mengambil air tanah. Kampung Muara Baru merupakan kawasan yang paling terdampak dari adanya penurunan permukaan tanah di Jakarta. Banjirop adalah bencana yang kerap menghantui kawasan Muara Baru. Saat air laut pasang, banjir kerap merembes melalui tanggul. Akibatnya, banjirop menggenangi kawasan tersebut. Penurunan permukaan tanah juga berpengaruh terhadap infrastruktur dan fasilitas umum di Muara Baru. Di kawasan ini, terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Wal Aduna. Namun, sudah 2 dekade, masjid tersebut terendam air laut secara permanen. Sejak tahun 2001, masjid tersebut tidak lagi dapat difungsikan. Akhirnya, masjid ini menjadi tidak terawat dan ditinggalkan. Kini, Masjid Wal Aduna dan kawasan sekitarnya bagaikan kota mati. Padahal, dulu masjid ini menjadi tempat ibadah para nelayan yang tengah bersandar. Selain tempat tersebut, banyak rumah hingga pertokoan yang berada dekat dengan pesisir pantai terendam oleh banjir dari air laut. Kini, bangunan itu sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Selain banjirop dan rusaknya fasilitas, intrusi air laut juga menjadi dampak yang patut diperhitungkan. Penyedotan air tanah tidak hanya berdampak pada penurunan permukaan tanah, namun juga menyebabkan intrusi air laut. Intrusi air laut adalah perembesan air laut ke dalam permukaan tanah sehingga terjadinya percampuran antara air laut dan air tanah. Intrusi air laut tidak hanya terjadi di Muara Baru, namun telah terjadi di sebagian besar wilayah pesisir Jakarta. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi penurunan permukaan tanah di Jakarta. Untuk masyarakat, langkah pertama ialah membuat sumur resapan. Sumur resapan merupakan metode pengolahan air tanah dengan cara membuat lubang pada permukaan tanah dengan tujuan untuk menampung air hujan, kemudian dialirkan ke tanah agar air di dalam tanah tetap terjaga. Lalu, masyarakat juga dapat menerapkan metode rainwater harvesting. Rainwater harvesting adalah metode yang digunakan dengan tujuan untuk mengumpulkan air yang berasal dari air hujan yang turun untuk dimanfaatkan dan diolah kembali menjadi air bersih layak pakai. Kemudian, kita juga bisa melakukan penerapan ruang terbuka hijau. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya banjir dan dapat meningkatkan efisiensi dari air tanah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan ruang interaksi sosial bagi masyarakat. Sedangkan untuk pemerintah, terdapat 2 langkah yang dapat ditempuh. Untuk jangka pendek, langkah yang dapat dilakukan ialah membangun tanggul di pesisir pantai guna menghalau air laut masuk ke daratan. Selain itu, perawatan tanggul juga harus dilakukan secara rutin
karena untuk menghindari kerusakan tanggul yang berpotensi membuat tanggul menjadi jebol. Sedangkan untuk jangka panjangnya ialah memperbaiki sistem manajemen air di Jakarta. PDAM harus memperbanyak akses air bersih untuk seluruh masyarakat di Jakarta. Selain itu, pemerintah juga dapat menyediakan opsi sumber air selain air tanah, seperti dengan membersihkan sungai, membuat waduk, atau mengubah air laut menjadi air tawar. Jakarta memang terancam tenggelam. Bila tak ada perubahan signifikan yang dilakukan selama beberapa dekade ke depan, bukan tidak mungkin pesisir utara Jakarta akan mengikuti jejak kota Atlantis yang hilang. Namun, persoalan ini bukanlah alasan untuk kita saling menyalahkan. Bila pemerintah dan masyarakat dapat saling bersinergi, bukan tidak mungkin penurunan permukaan tanah ini dapat dihentikan. Tokyo dan Bangkok telah menjadi contoh bagaimana mereka sukses menurunkan laju penurunan permukaan tanahnya. Kini, saatnya Jakarta yang mengikuti langkah mereka. Oleh karena itu, mari kita sama-sama rawat Jakarta untuk keberlangsungan lingkungan hidup di Jakarta yang lebih baik.